Hai semuanya, namaku Ivi Alisa. Aku seorang penyanyi dan juga mahasiswa. Kesibukannya saat ini lagi persiapan untuk bikin album dan juga akan rilis single tanggal 17 Juni nanti. Yang membuat aku pengen jadi musisi adalah kayaknya diriku sendiri deh, karena dari dulu emang udah suka sama musik, tapi emang awalnya aku nggak akan nyangka bisa sampai kayak bekerja di dunia musik atau kayak menjadi pekerjaan aku gitu. Jadi sebenarnya sih dari diri sendiri sih yang emang pengen. Arti berprestasi bagi aku adalah konsisten tentunya, tapi juga punya yaitu tadi yang paling penting adalah punya goal gitu. Jadi gimana caranya kita udah set goal dari awal, udah gitu kita tetap konsisten menjalaninya gitu. Karena menurut aku dengan adanya konsisten itu kita kayak jalannya tuh akan kebuka dengan sendirinya gitu, dan itu yang paling susah juga sih dijalaninnya gitu. Untuk aku yang berkarir dari lama, dari 2008, yang harus dilakukan untuk menjadi berprestasi adalah set the goals. Karena pasti seiring bertambahnya umur, mungkin goals kita juga akan bisa berubah gitu. Misalnya dulu kelas 5 SD, ya pasti kan lebih lebih dangkal gitu, kayak sebatas apa yang jadi penyanyi gitu. Tapi semakin dewasa nanti semakin meluas lagi gitu mimpi-mimpinya. Kayak dulu belum pernah kepikiran punya album, atau kayak dulu belum pernah kepikiran aduh pengen bikin konser sendiri kayak gitu, belum pernah. Jadi set the goal sih. Pastinya ada sih dulu role model dalam bermusik. Awal-awal main musik masih kecil banget ya. Mungkin kalau dulu role modelnya ya penyanyi cilik juga, mungkin siapa ya, kayak Sherina atau apa. Dulu kan tahunnya baru itu ya. Seiring bertambahnya umur, referensi semakin banyak juga gitu. Terus jadinya akan lebih banyak lagi orang yang memotivasi di dalam dunia permusikan ini. Misalnya kayak Dwiki Darmawan atau almarhum abang Elva Sosharia, Mas Indra Lesmana juga aku suka banget. Jadi banyak banget sih sebenarnya influence dalam musik atau role model. Oke, yang membuat aku selalu termotivasi adalah mimpi-mimpi yang selalu aku catat. Aku tuh biasanya punya satu buku yang aku isinya kayak mimpi-mimpi aku jauh di depan sana. Jadi kayak itu yang selalu memotivasi aku sih. Tapi ada saatnya juga pastinya aku lagi kayak pengen game dulu atau pengen istirahat dulu gitu. Jadi bukan yang kayak memaksakan diri harus terus produktif atau gimana gitu. Tapi menurut aku selama kita masih ngejalanin untuk mencapai mimpi-mimpi yang kita punya itu udah cukup banget sih gitu, cukup memotivasi. Oke, kalau untuk album aku sendiri sebenarnya itu kan ngerjainnya udah lama banget sih, dan sebelum pandemik ini juga sebenarnya albumnya udah rampung, tinggal kayak main revisi untuk mixingnya atau aransemennya. Tapi garis besarnya tuh memang untungnya udah jadi gitu. Tapi yang menginspirasi apa ya, kalau di masa-masa kayak gini emang justru menurut aku waktunya untuk lebih banyak cari inspirasi sih. Kayak misalnya dengerin musik yang sebelumnya belum pernah kita dengerin, atau cari referensi baru yang bisa membuka luas pandangan kita, atau mencari ide-ide baru lagi dalam songwriting. Sifat yang harus dimiliki seseorang agar bisa berkolaborasi dengan baik tentunya kerjasama yang baik. Dalam arti kalau untuk berkolaborasi ya dia harus tetap dengan karakter dia, tapi juga bisa bekerja sama dengan orang. Itu yang paling penting sih, kayak bisa menyatukan dari beberapa kepala. Itu yang paling susah. Tapi kalau misalnya dia bisa sih bakalan jadi menarik banget sih, apalagi kalau untuk berkolaborasi. Jadi punya
jawaban dari beberapa kepala atau karya yang digabungkan ini menurut aku menarik. Dalam menciptakan karya atau menyanyikan sebuah karya, yang pengen disampaikan adalah pastinya tergantung masing-masing lagunya. Kalau lagunya bercerita tentang apa, ya sesuai dengan tema lagunya tentunya dan liriknya. Tapi aku selalu balikin lagi ke pendengarnya. Apalagi kalau untuk membuat sebuah karya gitu. Jadi aku kadang nggak terlalu menceritakan isi atau arti exactly dari lagu yang aku bikin gitu, karena aku pengen pendengar aku juga punya banyak imajinasi atau ceritanya masing-masing di dalam lirik-lirik yang aku buat itu. Jadi mungkin kan setiap orang juga akan beda-beda gitu ceritanya, jadi akan relate-nya juga beda-beda gitu. Alangkah lebih baiknya untuk aku nggak terlalu mematahkan itu, jadi orang punya interpretasinya masing-masing. Kalau dalam berkarya, kalau menyerah sih kayaknya alhamdulillah belum pernah kepikiran sampai situ sih. Cuman kalau untuk pikiran-pikiran yang insecure atau untuk apalagi di zaman sekarang pastinya banyak banget orang-orang yang pinter banget di luar sana. Misalnya pun mereka nggak bisa main instrumen gitu. Sekarang udah banyak program, udah pada canggih-canggih banget sih menurut aku. Songwriter di Indonesia atau penyanyi-penyanyi juga banyak banget yang bagus-bagus juga dan berkarakter gitu. Paling ya ketakutannya sebatas kayak, aduh gimana nih gue masih tetap bisa survive nggak ya di sini gitu. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya dari dulunya emang konsisten dan tahu apa yang kita mau, dan aku yakin aja sih bakal ada jalannya sendiri gitu. Oke, perjalanan bermusik emang awalnya dari tahun 2008, habis itu 2011 bersama sebuah grup, habis itu solo. Itu sebenarnya kalau untuk solo tuh emang cita-cita dari awal banget sebenarnya emang solo gitu. Cuman kalau dulu kan masih kecil dan aku ngerasa untuk jadi penyanyi cilik di zaman dulu tuh teknologi belum secanggih sekarang gitu, dan zaman dulu juga lagi zamannya maraknya tuh bukan lagu-lagu anak gitu. Jadi waktu itu tuh emang ada ketakutan kayak gimana nih mulainya gitu, dan alhamdulillah jalannya ada aja gitu. Yang pertama ikut ajang pencarian bakat dulu kan, nggak ada yang tahu jalannya dari mana gitu, tiba-tiba ya mengalir aja kayak gitu. Sampai sekarang baru ngerasa kayak ya udah nih, udah cukup nih umurnya kayaknya gitu. Akhirnya memutuskan untuk solo karir gitu tahun 2017. Pesan untuk young leaders di luar sana yang masih mencari jati diri atau belum menemukan passionnya, menurut aku explore aja karena kita masih muda. Apa yang belum pernah kalian lakukan bisa dicoba, atau kayak sesuatu yang kalian suka juga diasah lagi karena nanti bakal ketemu sendiri sih kayaknya. Dan jangan capek-capek untuk explore hal baru lagi gitu.